Ya, yang pertama adalah kita harus tahu profil kita dulu seperti apa. Oke, jadi kita masukkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori 1 adalah orang-orang yang tidak punya faktor atau penyakit kardiovaskular, jadi tidak ada stroke, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit pembuluh darah perifer seperti varises dan kawan-kawan, tidak ada diabetes mellitus, dan juga tidak ada penyakit ginjal, serta tidak ada gejala. Jadi kalau aktivitas nggak pernah pusing, nggak pernah jadi kayak sesek, tidak pernah jadi kayak sesakit dada, angina yang khas dan lain sebagainya. Itu kategori pertama. Oke. Kategori kedua adalah orang-orang yang punya penyakitnya. Jadi udah tahu tuh, ada hipertensi, ada kolesterol, ada diabetes, ada penyakit ginjal, tapi tidak ada gejalanya. Itu kriteria 2. Jadi sambil dihitung-hitung ya, masing-masing itu ada di kriteria berapa. Kalau yang ketiga kayaknya nggak mungkin ada di sini, kayaknya masih ada di rumah kalau yang 3. Jadi ada gejalanya, ada seseknya, ada sakitnya, atau ada kelemahan tubuhnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas fisik selama 3 bulan sesuai dengan rekomendasi WHO, berarti 150 menit setidaknya moderate intensity, maka untuk kriteria pertama itu boleh melakukan aktivitas dengan intensitas sedang sampai berat. Nah, sedang sampai berat. Jadi kalau siapapun yang kriteria 1 sudah olahraga 3 bulan, maka diingat-ingat boleh intensitas sedang sampai berat. Intensitas sedang sampai beratnya nanti kita jabarin lagi. Kalau yang kedua, misalnya saya kriteria 1 dok, tapi belum sampai 3 bulan, atau misalnya masih belang betong, jadi recreational sport gitu ya, hanya Sabtu Minggu gitu, maka yang diperbolehkan adalah yang aman gitu ya, intensitas ringan sampai sedang. Oke, gitu. Jadi bandingannya jangan teman saya bisa 10 kilo, saya harus lebih, enggak. Bandingannya adalah barometernya diri kita sendiri supaya kita aman gitu. Kalau yang lain berarti harus ke dokter dulu, di screening dulu, di EKG dulu, di stress test dulu, treadmill dulu, seberapa bolehnya untuk latihannya. Oke? Jadi siapa yang bisa intensitas sedang sampai berat? Mati. Pelan-pelan aja di bawah aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana ngitung intensitasnya? Keluarkan HP-nya masing-masing. Kita hitung-hitungan. Keluarkan HP-nya masing-masing. Oke. Rumusnya adalah sekarang berarti kita mulainya dari sedang ya. Berarti 220 dikurangi umur masing-masing. Makanya 220 dikurangi dengan usia masing-masing, umur ya, tahun. 220 dikurangi umur masing-masing. Ya 23. Ya. Jadi kalau saya umur 20 tahun, belasan tahun yang lalu, berarti itu namanya heart rate maksimal. Jadi denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Jadi kalau saya umur 20 tahun, belasan tahun yang lalu, berarti heart rate maksimal saya 200. Nah, gitu. Berarti masing-masing punya tuh targetnya masing-masing. Nah, yang namanya sedang itu ada di 64 sampai 76. Anggaplah yang paling gampang 65 sampai 75%. Jadi dikalikan 65%. Jadi yang tadi hasil pengurangan tadi dikalikan 65%. Nah, berarti itu detak jantung yang rendah, yang paling rendahnya. Sedang. Nah, sekarang kita ulang lagi. Itu diingat-ingat ya, berapa nilainya. Berarti kan 100 sekian puluh gitu ya. Anggaplah kalau saya 130 gitu. Nah, sekarang ulang lagi. 220 dikurangi umur
dikali 76%. Kalau saya berarti kemarin ngitung tuh di 160. Jadi intensitas sedang itu antara dua range itu. Dikali 75%. Nah, sedang itu seperti itu. Jadi kan tadi yang amannya mulai dari boleh sedang sampai berat, gitu. Sebaik-baiknya latihan itu adalah start low, go slow. Jadi kita mulai dari yang kita biasa dulu, gitu. Nah, berarti range-nya segitu. Kalau saya antara 130 sampai 160, gitu. Nah, sekarang saya mau lebih lagi gitu, mau intensitas sampai berat kayak gimana. Berarti kita ulang lagi tuh hitungannya, 220 dikurangi umur dikali 95%, ketemu masing-masing. Nah, jadi range-nya itu sekitar segitu. Nah, ini berfungsi seperti apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sepedahan seperti tadi tuh, tanjakan tuh, oke? Misalnya ada yang boleh spill sedikit berapa range-nya? Berapa? Nah, coba kita lihat. 191, oke. 191 itu yang beratnya ya, berarti ya. Berapa umur berapa? Rahasia dong. 18 tahun itu nggak percaya. Ini bilang percaya, itu umur 17 tahun itu. Tinggi kali nilai kau. Ya, jadi misalnya baru nih newbie gitu, goesnya gitu. Nah, kalau ketemu tanjakan, kemudian tekanan darah kita tadi range beratnya itu antara 160 sampai 190 misalnya. Udah 160 nih, nanjak tuh kan. Otomatis kalau kita olahraga, tekanan darah naik, nadi naik, turun aja dulu, jalan aja. Maksudnya turun lagi baru nanjak lagi. Didorong aja itu sepedanya dong. Viral itu. Bahaya itu. Bahaya itu. Tadi ada yang viral nggak? Ada yang viral nggak tadi lah? Ya gitu. Itu seumur hidup itu. Bal-bal ya. Kok itu masalahnya? Masalah kedua ya. Seperti itu. Jadi kita tahu batasan kita ketika olahraga itu sampai mana. Dan masing-masing punya tuh batasan masing-masing. Jadi bukan saing-saingan sama teman sebelah, tapi aman-amanan lewat kita. Nah, yang akan terjadi adaptasinya ketika olahraga sudah sekian lama. Jadi misalnya kita olahraga dengan kecepatan sekian kilo gitu ya, sekian kilo per jam dengan sepeda. Heart rate-nya itu rata-rata di 140, 10 kilo gitu dalam 1 minggu pertama. Ketika itu dilakukan secara rutin, maka tekanan darah itu akan turun, nadinya itu akan turun karena badan kita sudah beradaptasi. Disitulah kita bisa lebih cepat lagi untuk ngegoyesnya gitu, kecepatannya bisa lebih cepat lagi. Target nadinya tetap sama gitu.